tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja undang pembicara kita hari ini, yaitu Om Andi Sportak. Nah, ini saya biasanya manggilnya Om Andi. Halo Om Andi. Ya, malam semuanya. Oke. Apa kabar Om Andi? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kita hari ini mau bahas apa nih? Mau jelajah kemana nih hari ini? Mau jalan-jalan kemana? Kita mau menjelajah ke Sumbawa Barat. Wis, Sumbawa Barat. Berarti ada di Nusa Tenggara Barat ya? Ya. Oke, silakan. Langsung aja ya? Yap, langsung aja. Kita langsung jelajah. Oke, terima kasih teman-teman. Biasanya punya PF. Oke, terima kasih enaknya pecinta fotografi Canon gitu aja, biar enak deh, biar santai sedikit. Pencinta fotografi Canon ya. Biasanya saya kalau di kelas cuma buka sama nutup aja. Ini saya sekarang suruh ngisi di tengahnya ya. Oke. Oke, terima kasih buat Canon atas kesempatannya dan kepercayaan pada saya. Ini saya boleh share video ya, Mas? Ya, boleh. Monggo, Mas. Oke. Teman-teman, ini video ini baru pertama kali mungkin diputar. Ya. Wah, nih eksklusif pertama kali tayang untuk Canon Jelajah Nusantara. Iya, mantap, ini kehormatan banget nih dapat langsung nonton video pertama kalinya nih. Ya. Oke, udah lihat ya. Siap, sudah. Halo, selamat datang. Sekarang kita udah bukan lagi online. Sekarang kita benar-benar ada di alam yang indah ini. PFH bersama teman-teman mengadakan tour. Kita menuju ke Kabupaten Sumbawa Barat. Di Kabupaten Sumbawa Barat nanti kami akan mengeksplor seperti kuliner, pemandangan alam, dan beberapa dari itu adalah budayanya. Jadi teman-teman, aku doakan semoga kita semua terlepas dari pandemi agar kita semua nantinya bisa akan jalan-jalan menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih teman-teman fotografi from home.
Selamat datang di Sumba Barat, mohon share dan semoga dengan di-share Sumba Barat bisa lebih terkenal, lebih fokus dan dikenal oleh mancanegara. Terima kasih. Terima kasih Sumbawa Barat. Selamat pagi semuanya. Saya sekarang berada di Sumbawa Barat. Dan saya sangat gembira dan sangat senang bisa jalan-jalan ke sini sama fotografi from home. Indah sekali dan saya rasa perlu untuk dikunjungi. Perlu dimasyarakatkan juga adalah sampah supaya dibuang di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sumbawa Barat top. Tahun. Ya, wow. Ayo ke Sumbawa Barat. Desa Rarakronges ini terletak di Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Komoditi orang di sini petani kopi. Alhamdulillah saat ini Desa Rarakronges sudah mulai dikenal oleh dunia lewat wisata alamnya. Karena sebelumnya Desa Rarakronges ini masih terisolir dan aksesnya masih susah. Dan alhamdulillah tahun ini aksesnya sudah bagus dan listriknya pun sudah bagus, sudah ada gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih ke pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat atas apa yang sudah diberikan ke Desa Rarakronges ini. Di sini adalah Desa Mantar ya. Saya baru pertama kali ke sini. Di sini lucu, warna-warni rumahnya, kehidupan masyarakatnya. Desanya rapi sekali, warna-warni dan orangnya ramah-ramah.
Terima kasih teman-teman fotografer from home yang udah mengeksplor fotografi lewat foto. Dan semoga Sumbawa Barat ini banyak yang mengenal, karena Sumbawa Barat ini masih sedikit yang mengenal tentang keindahan alam Sumbawa Barat ini. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, itu dia videonya. Keren Om. Jadi penasaran lebih lanjut nih, apa yang mau dibahas ini dari videonya nih. Langsung aja kita mulai. Kayaknya udah cukup itu aja videonya. Jangan dong. Masih banyak perlu yang dieksplor nih. Emang dari videonya sih udah keren-keren banget. Udah banyak banget yang harus dieksplor nih. Gitu ya. Apalagi nih jadinya nih. Oke teman-teman, itu tadi adalah kegiatan dari teman-teman di PEBA yang kemarin melakukan fotografi tour ke Sumbawa Barat, dan kebetulan kemarin kita ditemani oleh Mas Lukman. Kayaknya Mas Lukman ada di sini. Ini saya share ya. Aku jadi deg-degan ya. Oh, udah biasa berhadapan dengan banyak orang kok sekarang. Iya. Kebiasaan buka open, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Sekarang gantian yang ngisi ya. Saya share dari yang satunya, Mas. Ya, monggo. Kalau boleh tahu tadi videonya berapa lama? Di sana berapa lama di Sumbawa Barat? Kita di sana 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Iya, 5 hari 4 malam. Kita 15 orang yang ikut. Kita kemarin disambut sama pihak Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa Barat. Dan insya Allah ini kayaknya bulan November lagi saya diundang untuk ke sana untuk kan kayaknya kemarin belum semuanya terekspos ya, jadi beberapa sebagian lah yang ya ini kemarin tadi malam sih dapat kabar katanya kita suruh ngekspos lagi ke sana, gitu. Kalau ini undangan dari Pemkab Sumbawa Barat ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Amin, semoga cepat terlaksana. Baru separohnya aja udah kayak gitu, gimana semuanya? Iya Mas, kemarin mungkin karena keterbatasan waktu. Jadi kalau saya ngomong sama Mas Lukman yang teman fotografer di sana itu destinasinya sebenarnya banyak sekali gitu loh. Jadi sayang kalau nggak diekspor semuanya gitu loh. Iya. Kemarin sebetulnya kalau misalnya waktunya lebih panjang mungkin bisa dapat semua. Gitu. Waduh, itu 5 hari aja baru belum semuanya dan udah bagus-bagus semuanya. Oke Mas, ini saya share ya. Ini sudah muncul ya? Sudah muncul. Oke.
Oke, sudah muncul di petanya nih. Oke, jadi teman-teman mungkin saya sedikit ngobrol tentang Sumbawa Barat. Jadi kalau di flyernya itu adalah Sumbawa Island ya. Jadi mungkin kalau ngomong Sumbawa, Kepulauan Sumbawa ya mungkin semuanya ini ya, semuanya ini. Tapi kalau kita kemarin kita ke Sumbawa Barat, jadi yang ada garis merahnya ini. Oke. Ya. Areanya jadi Sumbawa Barat itu doang ya? Ya, itu aja yang di sebelah lingkar merah ini. Ya. Jadi kemarin kita teman-teman kumpul untuk meeting point-nya adalah saya bercerita aja ya tentang perjalanan kemarin. Ya. Monggo, silakan. Berkumpul di Lombok, landing di Lombok, terus menuju ke pelabuhan Kayangan yang di Lombok untuk menyeberang ke pelabuhan Pototano. Jadi naiknya kapal feri-feri kayak ini, ferinya feri besar yang ngangkut kapal, ngangkut mobil gitu. Jadi bukan kapal kecil yang untuk menyeberangi selat ini. Gitu ya. Jadi dari ujung ini nyebrang ke sini kurang lebihnya 1,5 jam, 1,5 jam 2 jam. Oke. Itu setiap hari ada itu kah? Ada penyeberangan kah? Kapal itu setiap jam. Jadi setiap jam 24 jam. Jadi kapalnya banyak sekali. Jadi teman-teman nggak usah takut ketinggalan kapal karena masih ada kapal selanjutnya. Itu kapal besar bukan kapal kecil atau kapal kayu ya. 24 jam juga kah? 24 jam ya. Mantap. Oke. Ini sunset di Pototano. Ini adalah destinasi wisata, bukan wisata, destinasi foto kita yang pertama adalah di sunset di Pototano, di Pasir Putih Pototano. Itu dekat dengan pelabuhan tadi. Jadi dengan pelabuhan Pototano itu sekitar 10-15 menit. 10-15 menit. Dekat ya. Itu kita foto sana, terus ini kita karena sampai sana udah sore, makanya hari pertama itu cuma dapat satu spot ini aja. Oke, satu spotnya udah bagus loh Mas ini. Ada beberapa spot, cuman tadi katanya waktunya cuma 1 jam, jadi ini terus paginya setelah kita paginya ke Danau Lebu untuk mengejar sunrise. Oke. Ini sunrise-nya di Danau Lebu. Udah muncul ya, Mas? Ya, betul. Ya, jadi Danau Lebu itu ada di tengah-tengah Pulau Sumbawa Barat ya, di tengah-tengah Sumbawa Barat. Jadi ini kayak kalau di Semarang itu ada namanya Rawapening. Ini mirip-mirip. Jadi ya dikelilingi dengan pegunungan. Gunung-gunung gitu ya? Ya, gunung-gunung gitu. Cuman kalau di Rawapening itu dia enceng gondoknya dipelihara, maksudnya diambil ya dilestarikan gitu lah ya, dipelihara ya, gitu ya. Terus ada yang petugas yang ngerui gitu loh, jadi airnya tetap. Kalau ini kemarin saya lihat kayaknya kurang ya, jadi makanya sebetulnya ini bagus. Kalau kata si Lukman, kalau pas hujan terus banjir itu jadi tertutup semua, itu jadi bagus. Jadi kelihatan tepiannya pegunungan itu. Jadi kalau hujan malah itu enceng gondoknya malah ketutupan ya, malah cuma air doang ya. Naik, jadi enggak kelihatan. Oke. Terus ini dari drone. Masih di Danau Lebu juga. Ini juga drone, ini pemandangan. Ini tadi di di pegunungan yang kelihatan dari jauh tadi. Danau ini tadi ya, yang di belakang depannya tadi ya. Iya. Kurang lebihnya gini. Keren. Terus di sana banyak satwa-satwa kecil kayak gini. Banyak sekali ya, namanya apa saya nggak tahu, Mas Lukman nanti. Jadi ini saya coba pakai 800 milinya RF 800 mili itu
Dan banyaklah burung-burung kecil kayak jadi burung-burung yang mungkin yang besar tuh enggak kelihatan, burung-burung kecil gini. Jadi ini cuma saya kasih satu. Oke, terus kita habis dari Danau Lebo itu kita berjalan ke Pantai Jelanga. Jelanga. Ya, nama Jelanga. Pasirnya putih, indah sekali, dan airnya juga jernih ya. Birunya itu biru tembus sampai ke bawah itu. Jadi jaraknya dari si pantai Danau Lebo ke pantai ini jauh kah, Mas? kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Ya. Jadi ini nanti ada beberapa pantai yang sebetulnya pantai itu dari pesisir di Sumba Barat semuanya itu. Oke. Kemarin kita cuman 3 tempat ya. Jadi belum semuanya tereksplor. Oke. Ini kemarin nyoba untuk EOS R6 sama 800 milinya RF itu untuk motret surfing. Jadi ini saya naik kapal, jadi bukan dari darat, naik kapal, kapal ke tengah. Jadi makanya dapat itu yang hijau ini pantai. Oke. Nah, jadi sana itu kalau di mana di Sumba Barat itu anak-anak kecil itu mainnya surfing, bukan main game ya, mainnya surfing. Karena di sana kalau di sini kan banyak main game dan mereka main surfing. Keren juga ya. Ya. Jadi karena memang ombaknya bagus, terus pantainya bagus, menarik kalau untuk surfer. Nah, ini kesulitannya motret di mana di tengah laut dengan lensa panjang itu adalah kestabilan, Mas. Jadi antara goyangan kapal sama objek itu kan selalu bergerak gitu kan. Itu sebetulnya sangat susah sekali untuk mengabadikannya karena pertama objeknya selalu bergerak, terus kapal itu kan selalu goyang karena kita ini dekat dengan gelombang laut ini, jadi kapalnya pasti akan ikut goyang gitu loh. Tapi dengan EOS R6 ini dan 800 mili, alhamdulillah bisa capture ini dan lumayan lah. Keren ini Mas, bukan lumayan lagi. Ya, ini airnya masih kelihatan. Ya, detail masih ada. Ya, detailnya masih. Ini saya crop, tapi detailnya juga masih kelihatan ya. Jadi luar biasa. Terus ini kita ke Pantai Kertasari. Jadi sebetulnya ada beberapa pantai, cuman kemarin tidak bisa kita karena hari sudah siang, terus kita akhirnya ke sore ke Pantai Kertasari untuk ngejar sunset. Ini pantai di Kertasari dan ini yang ada bambu, bangunan bambu ini adalah hotel tempat kita nginap. Terus di depan ini ada tempat untuk orang petani rumput laut. Ini hotelnya. Ini tempat makan hotelnya ya. Jadi depannya udah pantai. Oke. Enak ya, depan pantai, depan hotel langsung pantai gitu. Ya, ini hotelnya hotel di Sumba Barat. Ini punyanya orang Rusia. Jadi ini modelnya resort gitu ya. Jadi bukan model kayak hotel-hotel biasa tapi resort gitu. Nah, ini yang menarik adalah foto di depan pantai tadi. Oh ini itunya ya, yang rumput laut itu ya? Iya betul. Ini rumput laut dan ini sebetulnya kalau ngomong polanya keren banget ini. Karena nggak tahu kalau kita nggak naik nggak kelihatan ini. Iya betul.
Ini ada di depan danau tadi, depan hotel tadi. Ini saking bersihnya ya lautnya ya sampai kelihatan. Bersihnya sampai kelihatan itunya dasarnya terus. Iya. Jadi kayak pola abstrak gitu ya. Iya. Ini saya ingat jadi kayak wallpaper di smartphone apa gitu. Wallpaper ya. Jadi wallpaper keren gitu. Keren. Ya. Jadi hiasan dinding juga bagus nih Mas. Oke, ini kita ke Desa Bangkat Monteh. Ini kita di Desa Bangkat Monteh itu sebetulnya ingin memotret beberapa air terjun. Rencana sih ada 3 air terjun di situ, cuman kondisi airnya yang tidak memungkinkan, debit airnya kurang, makanya waktu itu kita cuma 1. Ini harusnya ini penuh airnya, biasanya penuh. Jadi kalau dipotret jadi bagus. Cuman karena debit airnya kurang, untuk destinasi 2 selanjutnya airnya kita batalkan karena juga memikirkan trekkingnya yang terlalu berat untuk rombongan, makanya cuma ini di Desa Bangkat Monteh. Betul, kalau masih ada lagi air terjun yang tingginya tinggi lah, pokoknya hampir 20 meter lah. Oh, tinggi ya. Ya, yang di atasnya ini, cuman ada di atasnya ini 1, ada di bawahnya ini 1. Oke. Oh, jadi ini di tengah-tengahnya gitu ya. Cuman kalau kita lihat debit airnya kurang gini kan, kita udah trekking jalan jauh-jauh, kalau ternyata sampai di sana nggak ada air terjun, ada airnya kan juga sayang kan, itu udah capek. Yeah. Ini kita di Desa Rarak Ronges. Ini sebetulnya di sini kita mau motret orang lagi buat kopi sih sebetulnya. Cuman waktu kita datang ke sana itu pas hari Jumat dan banyak yang Jumatan gitu loh. Jadi nggak begitu terekspos di situ. Ya dapatnya HII gini, akhirnya tidak dapat orang yang lagi nanam. Nah ini yang di Mantar ini. Di Mantar setelah dari Songe ini lebih tinggi lagi. Ini yang di Mantar. Jadi kita sampai sana udah sore, terus kita dijamu sama Pak Kades. Kebetulan Pak Kadesnya baik banget. Kita diajak ke sana, terus makan di sana, terus nginap di sana juga. Dan ini kita sebagian camping ground di depan Mantar ini ya, kalau mereka ngomong adalah negeri di atas awan. Jadi sebetulnya Mantar itu apa? Mantar itu apa Mas? Nama desanya kah atau nama desanya. Jadi itu ada di ketinggian ya. Kalau tadi kita lihat di drone itu, di film video tadi yang ada, sebetulnya di situ tempat para layang. Oke. Untuk para layang. Seharusnya kalau bagus itu awannya itu adalah nutup ini semua. Jadi kayak kalau kita di Dieng itu ini tertutup bawahnya, tertutup di Dieng di Bromo itu tertutup kabut awan. Cuman karena malamnya itu angin udah kenceng banget, terus airnya siangnya paginya itu tidak ada asapnya, tidak ada kabutnya. Ya. Nah, ini sebetulnya ya ini kalau ada kabutnya semua nih jadi keren. Jadi kelihatan cuman pucuk-pucuknya bukit ya. Dari Mantar itu kelihatan Gunung Rinjani di Lombok. Wow. Rinjani di Lombok. Dan di bawah ini sebetulnya sawah-sawah semua. Nah, kalau kelihatannya kayak gini nih. Jadi yang paving ini adalah tempat untuk para layang meluncur dari sini. Cuman waktu itu kita tidak ada yang terbang, jadi
kita cuman motret landscape-nya aja. Ini yang seru nih, balapan ayam nih. Balapan, bukan balapan atau namanya beda? Namanya memang balapan ya. Nanti ada juga balapan kerbau, jadi bukan balapan. Mungkin mereka orang bisa nyebut R ya. Ini Jadi namanya balapan. ya balapan ayam. Jadi ayam itu mungkin ini idenya ada dari balapan kerbau tadi yang 2 kerbau disatukan terus dilombakan lari gitu. Ya ada jokinya juga. Ini jokinya belakangnya itu. Balapan ayam. Jadi kalau kemarin Ebi punya ayam itu belum ikut balapan ini, belum jadi ayam. Ayamnya belum tahu. Ini soalnya nggak bisa lihat penonton. Jadi nggak tahu gimana ya? Iya, jadi aku kayak ngomong dulu. Oke, lanjut, gak apa-apa. Oke. Dan ini lomba ini dilaksanakan tiap seminggu sekali itu, Mas. Tiap Sabtu. Minggu sekali. Ya, jadi Tiap Sabtu. pindah desanya aja itu. Oh, jadi nggak selalu di satu desa, selalu pindah-pindah? Jadi panitia mengundi nanti tempat mana yang akan jadi tempat bertanding selanjutnya gitu. Oh, ada tuan rumahnya gitu. Ya, kalau mau balapan. biar merata ya mungkin. Pagi, siang, sore biasanya? Dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore, wow. Ya. Jadi sebetulnya nih cepet-cepetan antara jokinya sama ayamnya nih. Cepetan mana? Iya. Balapannya antara jokinya sama ayamnya gitu. Iya. Jadi cepet-cepetan mana gitu kan. Jadi kalau ayamnya ngambek terus tiba-tiba ngerem, ya akhirnya kepalanya keinjak dia. Brutol ya. Ada aku fotonya, cuma mau tak tampilkan tadi waktunya kayak nggak cukup ya. Waduh. Jadi mungkin ayamnya panik, dia ngerem terus kepinjak kepalanya. Harus diangkat udah brutol. Waduh. Itu ayam juaranya kalau dijual jadi mahal kalau jadi ayam goreng. Waduh. Ada hadiahnya kok buat yang menang itu biasanya? Ada. Ini kalau balapan ayam hadiahnya kebo. Tapi kalau balapan kebo, ya kebo atau sapi. Tapi kalau balapan kebo hadiahnya ayam. Loh. Kok rugi jadinya? Kok rugi? Ya katanya Lukman itu. Oke. Oke, terus ini kita habis dari ini kita ke Pulau Kenawa ya. Pulau Kenawa. Nah, ini dia. Jadi kalau dari tempat ayam itu kita kembali ke pelabuhan, kita menyeberang ke pulau ini adalah 15 menit. Naik kapal bot kecil, kapal kayu. Oh, berarti lewat jalur air ya? Kalau lewat jalur daratnya? Nggak bisa, ini kan di ini. Nah, ini gitu. Oh iya, namanya pulau ya, dikelilingin laut ya. Yang pulau. Jadi ya hanya perahu kecil ini. Oke. Kecil. Di belakangnya itu masih Gunung Rinjani. Masih Gunung Rinjani kelihatan. Jadi kalau dilihat di Sumba Barat itu sekelilingnya masih bukit-bukit gini. Jadi kalau kita motret untuk landscape layar-layarnya dapat pasti. Nah ini kita malam ngecamp di sana. Kita mendirikan 15 tenda di sana. 15 tenda, api unggun,
membuat bakar-bakar ikan lah di sana lah. Itu acara malam. Camping. Ya. Nah, ini foto sunrise. Ya, sunrise. Foto sunrise di Pulau itu. Sebetulnya kalau ngomong sunrise dan sunset di Pulau Kenawe itu dapat semua harusnya. Ya. Karena kan mutar ya, jadi ya dapat semua. Ya. Di sana ada apa warung kecil-kecil yang melayani pengunjung itu. Cuman kalau mau menginap harus tenda. Oke. Tenda. Nah, Tendanya disewakan atau kita bawa? disewakan. Jadi kalau punya ya bawa sendiri apa, tapi ada yang menyewakan sana. Oh, ada yang menyewakan. Oke. Ini masih dari pulau ini tadi nih? Dari pulau yang tadi ya. Ini masih dari pulau yang tadi juga. Ini ya, ini tenda kita. Ya. Yang huruf C ini. Canon katanya. Wis, sudah di-set, sudah diatur menjadi C, Canon gitu. Ya ada juga yang kemah lain di stasiun tapi di tempat lain, ada tempat grup-grup sendiri. Mas, kalau ada pertanyaan enggak apa loh, Mas? Ya. Nanti pertanyaannya mungkin di akhir aja, nggak apa-apa. Aja ya. Setelah semuanya. Belum ada yang nanya ya. Udah ada yang nanya. Oke, ini sore, ini pagi ya. Ini untungnya langitnya juga bersih ya. Ya alhamdulillah. Selama kita ngetrip itu nggak hujan. Nah, itu dia. Saya yang ngeri itu yang kalau hujan pas camping ini. Ini soalnya ada Bidendari, ada Mbak Tari, ada Teh Eliana juga. Jadi kalau hujan kan saya repot nih. Untuk anginnya itu kencang nggak? Anginnya ini kan? Anginnya yang di sini nggak kencang, tapi yang di mana? Yang di Mantar itu kencang. Jadi mobil itu sampai goyang-goyang gitu. Wow. Goyang-goyang ada isinya, apa goyang-goyang kena angin? Goyang-goyang jadi sampai gitu. Jadi kencang banget. Makanya yang di Mantar itu kita nggak dapat awan kabutnya waktu pagi. Oke. Wah, ini barapan kebo. Nah, barapan kebo. Jadi kerbau itu sama ini dengan barapan ayam itu. Kerbau itu juga tiap minggu, Mas. Tiap minggu? Tiap minggu dengan tempat yang sama tadi kayak tadi diundi itu. Jadi nanti pindah-pindah tempatnya. Oke. Nah, ini jadi mereka ada kayak grup-grup gitu ya. Jadi kayak apa? Punya tim sendiri-sendiri gitu ya? Tim sendiri, terus ada ketuanya juga nih yang di depan ini kayaknya. Terus dia dibawa muter dulu di area balapan itu. Sambil didoain ya. Nah, ini sambil berarti mainnya di tengah sawah atau tadi di lapangan luas gitu? Tengah sawah, Mas. Oh, di tengah sawah. Sawah ya. Dulu katanya di mall tapi dipindah ke sawah sekarang. Nah, ini sama istilahnya apa ya, tetuanya di jampi-jampi ya. Ya, dijampi biar menang ya. Nah, ini sawah ini, Mas. Jadi ini siap-siap untuk start balapannya. Iya.
Ini balapannya. Ini saya pakai EOS R6 dan 100-400. 100-400. Oh IF berarti ya, IF 100-400. Iya ya, pakai Adapter. adapter ya, betul. Karena kalau pakai 800 dia maju-maju tambah cuma kelihatan matanya nanti. Panjangan gitu ya. Ya kepanjangan. Kalau pakai 100-400 kan zoom-nya ada kan. Iya, ada lebih fleksibel vokalnya. Oke. Nah, jadi kerennya kamera ini apa namanya, auto tracking atau apa Mas? Yang untuk ngikutin objek itu. eye tracking ya. Ya, itu selalu ngunci terus gitu loh. Ini pakai apa? Pakai animal atau people priority fokusnya? Jadi kayaknya animal ya. Animal, berarti dia nggak bacanya di wajahnya si kebunya. Ya. Nge-tracking. Keren. Dan ini juga dari pagi sampai sore ini. Pagi sampai sore. Mainnya. Waktu saya di sana, saya pulang aja itu masih belum semuanya main. Itu jam berapa itu? Itu udah jam 2 itu. Wah, jam 2 siang masih banyak yang belum main itu. Yang memang belum main ya. Oke. Jadi ini banyak kan jokinya itu sama dengan joki yang balapan ayam kemarin. Kayaknya Dua spesial. Kan jadi joki ya. Mata pencariannya ya. Joki ayam juga, joki kebo juga. Joki kebo juga ya. Kalau kebo ini ya hadiahnya naik haji. Umroh. Hadiahnya umroh, wow. Umroh sama apa kemarin ya, sama kulkas apa itu. Ini diadakan oleh pemerintah kah atau memang ada perkumpulannya sendiri? Kayaknya sudah kayak apa ya, ada perkumpulan sendiri, ada panitianya khusus yang memang memang punya organisasinya gitu ya, komunitas. Wah, ini Mas Lukman bilang ada komunitasnya. Oh, ada komunitasnya ya. Itu Lukman juga komunitas kebo dia. Koleksi kebo ya. Koleksi kebo ya. Kebunnya besar-besar gini. Dan itu banyak kan motret ini dari ujung sampai finish itu pakai auto tracking, itu banyak yang nggak miss itu, banyak. Semuanya fokus semua. Mantap. Ini cipratan airnya aja kelihatan jelas di sini. Cipratan air kecil-kecilnya. Ini buat moto ini fotografernya bebas kah atau ada tempat khusus fotografer gitu? Mas. Jadi deket panitia gitu. Itu sih kalau mau belakang-belakang sana sih boleh, tapi udah disiapin panitia di tempat khusus. Oh, di tempat khusus. Oke. Jadi kalau balapan itu dia kerbonya itu harus menyentuh ini, tongkat ini. Harus menyentuh? Ya, jadi kalau ini kan luas itu, mungkin ada 20 meter. Ini di tengah-tengah ini. Kalau enggak ini berarti dia nggak terhitung, waktunya nggak terhitung gitu loh sama panitia.
Karena ini berdasarkan kecepatan waktu dia. Jadi bukan balapan gitu yang ada samping-sampingan gitu, enggak ya? Ada, cuma satu. Nah, makanya yang berhasil finish itu adalah yang bisa menyentuh ini. Jadi kayunya ini, hijaunya ini menyentuh ini. Oke. Udah itu mungkin Mas, pertanyaan dulu Mas. Oke, siap. Ini sambil ditanya-tanyain aja ya. Ya. Oke. Waduh, Nah, tadi ini ada pertanyaan dari Mas Jo. Jika air pasang, apakah daratan Pulau Kenawa tertutup air? Oh, enggak kayaknya. Enggak, Mas. Karena di situ ada saya kembali ya, apa ya? Ada apa? Ada kayak warung-warung gitu kecil yang dia tiap harinya ada di situ. Oke. Nah, jadi ini ada kayak yang nunggu di situ lah. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini dari Mas Nonot nih. Mas Agus Supriyatno nih, Mas Nonot nih. Apakah sinyal internet di Sumbawa Barat bagus, Mas? Wah, bagus, keren, Mas. Kita bisa live dari sana. Kita kebetulan ada acara yang live Instagram dengan Mbak Endah. Waktu itu kita live dari Pulau Kenawa. Wah, dari Pulau Kenawa berarti kan terisolasi gini di tengah laut gini? Iya. Tapi sinyalnya masih bagus karena kita bisa live dari situ waktu itu. Oke. Mau lanjut lagi? Mungkin ada slide selanjutnya atau foto-foto yang ingin ditampilkan? Tanya dulu aja, Mas. Habis tanya dulu aja. Oh, udah habis. Oke, sudah habis ternyata. Oke, kita lanjut ke tanya jawab. Cuma 1 jam. Oke, kita lanjut aja ya pertanyaan lainnya nih. Oke. Mas, dari Nurul Anzani. Mas itu liburan ke banyak tempat gitu. Habis berapa kira-kira budgetnya? Kalau dari perhitungannya Mas Andi gimana? Perhitungan budgetnya? Kemarin kita kan buat trip PEVA itu fotografi from home itu buat trip. Kita open harganya itu 4 juta. 4 juta, tapi kita ketemu di Lombok ya. Oke, ketemu di Lombok. Jadi memang untuk dari tempat asal ke Lomboknya ada biaya tersendiri, tapi dari seluruhnya itu ada 4 juta ya? Ya, cuma 4 juta. Oke. Nah, kita membuat acara ke Labuan Bajo, Mas, April mungkin. April, nah itu teman-teman yang pengen ikut tripnya, silakan tuh, mau ke Labuan Bajo. Nah, ini lanjut lagi. Dari Irni Wanda, butuh berapa lama ngetripnya biar semuanya tuh yang di Sumbawa Barat itu bisa ke-explore dan dapat foto-foto yang keren? Karena tadi bilang Mas Andi, di sini cuma sejam, di sini ada sejam doang. Itu kira-kira kalau semuanya bisa dapat foto bagus, bisa ke-explore itu kira-kira berapa lama? Mungkin 2 minggu ya. 2 minggu, wow. 2 minggu. Cukup ideal lah 2 minggu. 2 minggu baru cukup ekspor semuanya, itu baru Sumbawa Barat. Iya. Oke. Nah, untuk dari segi akomodasinya sebenarnya, kalau misalnya kita nggak ikut trip atau kita jalan sendiri gitu, ingin ke sana itu untuk hotel kah, untuk transportasi kah, itu gimana Mas sebenarnya? Kalau hotel kebetulan kemarin kita gini, jadi PEVA kemarin waktu perjalanan ke Sumbawa Barat adalah kita sudah bantu oleh Mas Lukman sebagai fotografer di Sumbawa Barat yang membantu kita dari itinerary-nya semua sampai nyiapin hotel, transport, jadi udah disiapin Mas Lukman semua. Jadi kita tinggal berangkat, nyampe di Lombok, terus kita nyabrang dan jemput Mas Lukman. Jadi kalau saya lihat sih banyak sih
kalau kita di landing di Lombok itu banyak mobil-mobil travel yang menawari kita untuk angkutan sih. Kayaknya sih nggak susah ya. Terus kayaknya harga juga nggak mahal. Kayaknya kemarin ngantar sampai pelabuhan 250 kayaknya. Wah ya, masih terjangkau lah istilahnya ya. Ya, terus kapalnya itu nyabrang cuman 175 atau berapa ya? 175 per orang. Jadi terus hotelnya juga banyak pilihan juga ya sebenarnya kalau di Hotelnya banyak pilihan. Yang kemarin yang yang kita nginap di sana itu yang Hotel WW itu adalah cuma nawar 650, tapi itu udah menurut saya keren sekali untuk hotel, terus di pinggir pantai dengan view yang bagus, terus hotelnya juga nyaman. Itu itu ada yang untuk model backpacker juga sih sebetulnya, yang di belakang. Model backpacker ya lebih murah lagi itu. Itu satu kamar yang bisa berempat, ada yang bisa berenam. Jadi nggak perlu khawatir ya budgetnya ntar wah mikirnya kok ini mah mahal nggak juga. Ada yang 150 kayaknya di hotel itu. Murah. Iya. Itu 150. Cuman model konsepnya itu adalah rumah hotel pantai. Jadi biliknya itu pakai dinding bambu itu, unik gitu loh. Itu malah biasanya yang dicari orang sih, malah yang suka yang gitu. Mungkin seneng kayak gitu. Terus nggak pakai pintu, jadi pintunya pakai kelambu itu. Gitu. Nah kalau untuk kulinernya apakah susah juga atau mudah atau ada gimana? Kulinernya sih kemarin sih mungkin masih mirip-mirip dengan di Jawa ya. Jadi kalau kemarin kita masuk ke pasar itu masih sama sih model-model kulinernya, bukan yang rasanya beda banget, enggak sih. Ya yang terkenal di Sumba Barat itu ya ayam taliwang itu. Ayam taliwang. Ya kan itu asalnya dari sana. Jangan ayamnya tadi buat balapan lagi tadi. Ya. Yang juara balapan tadi mahal mas. 1 ekor. Juara balapan mahal. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari teman-teman yang nonton nih. Dari Pompi Eko Prabowo. Mau tanya Mas, cara mengatasi waktu motret anak-anak main surfing itu gimana? Jadi apakah selalu hanya bisa dilewat, tadi kan Mas Andi bilang di atas kapal. Apakah selalu di atas kapal, apa dari daratan pun juga bisa? Dari daratan bisa selama kita lensanya cukup ya, nyampe. Jadi permasalahannya adalah di Pantai Jelengah itu ada namanya Scar Reef ya, jadi yang ombaknya lebih besar. Itu agak ke tengah memang. Jadi yang tadi foto saya itu yang di yang anak-anak itu adalah foto yang di sampingnya Scar Reef, jadi sisi lebih kirinya. Dia ombaknya lebih kecil gitu loh. Tapi itu memang harus agak ke tengah gitu loh. Ya kendalanya kalau naik kapal ya itu tadi goyang-goyangnya tadi itu. Stabilizer. Itu anak-anak itu main itu setiap hari kah atau memang ada jadwal khusus atau memang ada latihan kah itu sebenarnya? Enggak sih, kayaknya itu orang tuh main-main ya kayaknya. Ya main sore aja gitu. Sore ya, main-mainnya surfing. Keren. Iya. Oke. Jadi kalau dari kapal itu masih bisa kelihatan dari di foto itu ya, kelihatan pulaunya malah. Iya, kelihatan pantainya jadinya kan. Jadi kan kita pantai. Sebetulnya kalau lensanya cukup sih masalah sih kalau dari darat. Lebih enak motor dari darat karena kita tinggal pakai tripod dengan tele panjang kan lebih anteng ya. Tapi kalau di kapal itu udah kapalnya ada goyang, orangnya ada goyang. Terus terang waktu motor itu kalau agak mutah sih, agak mau mual gitu loh karena mual gitu ya. Ya karena goyang semua gitu loh. Jadi kalau di darat malah lebih stabil gitu, nggak pasang tripod udah. Jadi tantangan juga itu loh. Jadi tantangan. Ya. Tapi yang keren sebetulnya lensa sama kameranya itu.
bukan muji ya, tapi memang itu mungkin kalau nggak pakai itu nggak dapat, karena kan itu cepet kan gitu. Ya. Cepet gitu. Jadi masih ya itu tertolong dengan auto trackingnya tadi itu. Ya, keren deh. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Enung Sri Octavian, ini banyak banget yang nanya nih. Mas, mungkin tadi udah dijelaskan juga, tapi kita reminder lagi. Mas, lomba ayam dan kerbau itu di tiap hari apa? Dan apakah ada waktu khususnya? Itu tiap Sabtu dan Minggu. Oke, untuk yang ayam di hari Sabtu dan di kerbau itu Minggu ya. Oke. Makanya kadang saya lihat jokinya tuh kemarin jokinya ayam, sekarang jokinya kerbau. Biasa bisa dua gitu antara ayam dan kerbau. Gitu. Kalau ada balapan kuda dia mesti ikut lagi juga. Oke. Tapi itu setiap minggu ya, setiap minggu pasti ada ya. Pasti ada. Oke. Jadi nggak perlu khawatir kalau ke situ, wah ketinggalan momennya, wah ini tinggal tentuin aja. Setiap hari Sabtu dan Minggu sudah ada. Oke. Lagi. Nah ini dari Om Sambodo MSR, mungkin tadi juga sudah dijawab, tapi kita reminder lagi. Menyeberang naik ferry dari Lombok itu berapa biayanya? Apakah ada setiap hari dan berapa lama waktu seberangnya? Waktu nyebrang itu berapa lama dari Lombok? Waktunya itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam lah. Tiketnya 175. 175, dan memang tadi juga dibilang setiap hari dan 24 jam. Setiap hari, ya? 24 jam, tiap jam ada yang tiap jam ada nyebrang. Ya, 24 jam. Jadi mungkin nggak takut ketinggalan juga sih. Itu kan kapal feri, tapi ada nggak kayak kapal khusus yang speedboat gitu yang lebih cepat gitu, jadi kita lebih cepat nyampainya gitu? Ada pilihan lain Pak? Mungkin ada ya mungkin, tapi kemarin saya nggak lihat ya, tapi harusnya ada ya. Cuman kayaknya naik itu udah cepet juga, nggak kerasa kalau kita di dalam kan, di dalamnya itu ada yang ada apa hiburannya, harus ada nyanyi juga. Nggak kerasa. Tahu-tahu udah sampai seberang gitu. Oke. Nah ini juga ada pertanyaan dari Samiat mungkin namanya ya. Bang, ada objek wisata apa aja atau pantai yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan selain Pulau Kanawa tadi? Jadi selain Pulau Kanawa tadi, ada lokasi apa yang bisa jadi spot foto gitu? Tadi yang foto Tano itu. Tano dan oh ya, yang pertama yang Tano tadi ya. Iya. Yang ini. Oke. Nanti akan ditampilkan fotonya oleh Mas Andi. Ya. Belum muncul ya? Belum muncul. Ada screen-nya kah? Iya. Di-share lagi. Coba di-share lagi. Kok enggak? Klik yang hijau di bawah itu, di-share screen lagi. Oke, bisa? Ntar mas kok hilang ini mas. Gak apa-apa, sambil ngobrol aja nih, gak apa-apa. Nah, Oke, lanjut aja deh. Oke. Ini sudah ada nih dari Mas Ranar Pradipto nih. Wah, ada Mas Ranar nih yang nonton nih. Foto balapan kebo dan balapan ayamnya itu harus pas event atau di konsep? Nah, itu. Pas event, Mas. Pas event, nggak konsep-konsepan ya? Iya, kalau konsepnya gimana? mungkin Mas Ranar mungkin nebaknya, wah ini harus kita set dulu, ada pertandingan gitu, tapi ini nggak perlu kayak gitu, jadi memang dari warganya itu memang sudah ada, dari komunitasnya memang
Sabtu dan Minggu sudah selalu ada ya. Iya. Gitu. Oke. Oke, nah ini sudah muncul. Sudah muncul fotonya. Ya. Ini yang, Wah, ini yang dekat pantai itu cuma 10 menit ini. Ini yang tadi. Ya, 10 menit, 15 menit. Ini apa? Sunset foto di Pototano tadi ya. Pototano. Kalau Danau Lebonya tadi, apakah jauh juga? Danau Lebonya kalau ini kan kita habis malam ini kan kita ke hotel. Dari hotel itu sekitar 1 jam. Oke, lanjut lagi. Dari Lukman Hakim. Festival budaya apa yang bagus atau yang recommended, yang asli sana untuk dijadikan foto potret atau foto human interest, Mas? Ini kan yang punya Jawa Barat, ngapain nanya? Ngetes. Emang iseng ini ya. Dapat kaos man. Oke. Udah apa dijawab aja mungkin. Ada budaya apa? Sebetulnya ada budaya yang tari lumpur namanya kayaknya kalau nggak salah ya. Nanti mungkin Mas Umar bisa betulkan. Cuman selama pandemi ini kegiatan itu tidak dilakukan. Oke. Jadi mungkin sama mirip dengan Kerbu tadi ada tari lumpur kalau nggak salah ya. Oke, tari lumpur. Nah, itu bisa diingat-ingat lagi buat teman-teman. Ada tari lumpur. Wah, ini banyak banget yang nanya ini. Saya sampai bingung. Dan yang nanya ini bukan main-main ini. Fotografer-fotografer juga yang penasaran dengan longsor Sumbawa Barat. Nah, ini yang dari Mbak Monica Anantiawati nih. Saat balapan kebo, bagaimana cara joki membuat kebonya bisa lari kencang? Itu dipukulkah atau gimana? Apakah dibisikin jadi dia marah jadi langsung lari gitu gimana? Saya nggak tahu, cuman ini mungkin nggak kalau saya dengar teman-teman yang di tempat lain itu kan kadang ekstrim, ada yang dikasih balsem, dikasih apa, terus pemukulnya punya itu. Tapi kalau yang ini saya lihat sih nggak seperti itu, nggak sesadis itu gitu. Iya. Ini kalau sebelumnya itu adalah dijampi dulu itu nggak tahu ya apa dibisin sama dukune, kamu harus menang loh, kalau udah menang tak boleh gitu. Ya, makanya dia lari kencang, takut. Oke, lanjut lagi. Ini mungkin pertanyaan general juga sih sebenarnya. Ini dari Edi Fahmi. Mas Andi, mohon info. Momen terbaik hunting foto di Sumbawa Barat kira-kira di bulan apa ya? Dan apakah syarat khusus untuk ke sana? Misalnya harus rapid atau swab test kah? Atau gimana? Atau hanya rapid doang? Apa gimana? Kayaknya sih bagusnya sih mungkin bulan-bulan ini Agustus, September, Oktober ini masih bagus ya. Jadi kalau sebetulnya di sana itu banyak air terjun sebetulnya, tapi karena debitnya kemarin kurang jadi tidak tereksplor semua. Kalau untuk perjalanan sih kemarin kita cuma butuh rapid aja, jadi tidak sampai juga ya. Jadi cuma rapid, gampang kok, nggak sama kayak naik penerbangan biasa, nggak ribet, cuma ya harus bawa surat rapid itu yang non reaktif. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, kalau mau dari Mas Sambodo lagi nih, kalau mau explore secara mandiri nih dengan menggunakan motor, apakah ada penyewaan motor atau gimana? Apakah ada angkot juga di sana? Itu kayak gimana? Keren. Aku kemarin ngomong sama Lukman, Mam, ini kalau untuk diekspor tour pakai motor enak nih, karena jalannya udah bagus semua itu. Oh, jalannya udah enak semua ya. Naik motor, terus bawa tenda, nginepnya di mana aja, kalau itu keren banget pasti. Karena sepanjang jalan itu boleh dibilang kanannya pegunungan itu, kirinya ada laut gitu. Oke.
Siap. Jadi ya mungkin sama juga ya di Lombok atau di Bali juga mungkin ada penyewaan juga kali ya. Ya mungkin ada juga. Kalau nyewa mungkin ada lah. Nanti telepon Mas Lukman aja, itu dia juga nyewain kapal, nyewain motor, nyewain kebo juga mungkin. Oke. Ini pertanyaan terakhir karena sudah mau mendekati jam 9 malam, sudah waktunya kita untuk menutup acara pada malam ini. Tapi ada satu lagi pertanyaan nih. Ketika di sana itu apakah ada pantangan kah atau ada aturan khusus kah yang harus kita ikuti selama kita hunting di sana? Tantangan kayaknya nggak ada ya. Selama di sana nggak ada. Oke. Cuman yang kalau ke Okinawa itu karena dia di laut, nggak ada air ya, paling nggak logistik air. Logistik air. Yang di Pulau Okinawa Jadi karena memang di pulau sendiri soalnya. Oke, yang tadi ya pulau tadi yang di benar-benar di tengah itu, oh ya, itu kalau pas tadi saya mengulang lagi, kalau pasang pun itu tetap nongol, maksudnya nggak ketutup air semua kan? Enggak. Kalau pasang kelelep tinggal lari ke bukitnya itu aja mas. Sampai Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Andi untuk foto-fotonya keren banget. Kita sudah explore ke Sumbawa Barat, jadi udah banyak banget tadi destinasi, lokasi-lokasi yang sudah dibocorkan, lokasinya mana aja yang keren, yang mana aja yang enak untuk dijadikan spot foto, dan tadi juga ada barapan. Saya juga baru tahu ternyata di sana juga ada barapan ayam tuh, jadi ya, itu aneh sebenarnya. Oke, thank you, terima kasih.